Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang transaksi akad salam. Akad salam sendiri ialah salah satu akad jual beli yang pengirimannya itu dilakukan di kemudian hari barangnya. Namun pelunasannya dilakukan di depan atau di awal ketika saat akad disepakati. Jadi pembayarannya dahulu baru pengiriman barangnya di kemudian hari. Nah, ini ada ketentuan pembayaran dan ketentuan barang, bisa dilihat di sini. Yang bisa menjadi poin yang harus kita ketahui bahwa untuk ketentuan pembayaran itu harus dilakukan saat kontrak disepakati. Jadi saat akad disepakati harus sudah diketahui berapa jumlah uangnya. Kalau misalnya dia menggunakan modal uang, kalau misal modal non-kas harus diketahui jumlah barangnya berapa. Kemudian untuk ketentuan barangnya itu penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari. Nah, itu ya ciri khas dari akad salam. Jadi di sini bisa dilihat bahwa akad salam itu di sini Bank Syariah bisa sebagai produsen, bisa juga sebagai pembeli. Kalau sebagai produsen berarti si Bank Syariah ini sebagai pihak penjual. Nah, sebelum dia menjadi pihak penjual, Bank Syariah juga bisa sebagai pihak pembeli, yaitu dia memesan barang salam kepada, misalnya dia mau menghasilkan jagung, menjual jagung Bank Syariah, maka ia akan memesan kepada kelompok tani untuk mempersiapkan jagung tersebut. Nah, maka Bank Syariah posisinya sebagai pembeli. Makanya di sini nanti akan dibahas akuntansi salam paralel. Jadi di situ Bank Syariah bisa sebagai produsen, diteruskan sebagai pembeli. Nah, jadi di sini ketentuan salam paralel. Jadi dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dari akad pertama. Jadi harus berbeda. Kalau misalnya ada salam paralel, tidak boleh bergabung dalam satu akad. Oke, sekarang di sini kita bisa lihat di penerapan PSAK 103. Kalau untuk standar PSAK 103 sendiri ada menjelaskan tentang bagaimana ketika kita menjadi pihak pembeli, bagaimana kita menjadi pihak penjual. Misalnya pada akad salam ketika Bank Syariah sebagai pembeli, artinya di sini dia misalnya antara pembeli dengan pihak pembuat produsen. Jadi misalnya lembaga keuangan syariah atau Bank Syariah memesan barang kepada pembuat di sini misalnya kelompok tani. Nah, ini berarti artinya si Bank Syariah akan mencatat dari sisi akuntansi pembeli, sedangkan pihak produsen atau kelompok tani akan mencatat sebagai sisi akuntansi penjual. Nah, bisa juga lembaga keuangan syariah ini mencatat dari sisi akuntansi penjual jika barang tersebut ia jual kepada pembeli. Di sini misalnya nasabah. Nah, jadi banyak itunya kok, Bang. Akuntansi penjual dicatat dari sisi lembaga keuangan syariah atau Bank Syariah, sedangkan pihak nasabah akan mencatat dari sisi akuntansi pembeli. Nah, itu untuk penerapan PSAK 103. Nah, ini untuk akuntansi pembeli. Jadi untuk akun pada akuntansi pembeli nanti kita akan menemukan piutang salam, persediaan aset salam, dan piutang kepada petani.
Nah, ini semuanya dicatat di laporan posisi keuangan atau neraca. Sedangkan akun laporan laba rugi ada keuntungan penyerahan aset salam dan kerugian penyerahan aset salam. Nanti akan kita bahas contoh soalnya. Oke, nah ini adalah kasus. Jadi kalau misalnya nih pihak Bank Syariah ingin memesan jagung kepada pihak kelompok tani, dia boleh tuh memberikan modal usahanya itu berupa kas kepada si kelompok tani atau aset non kas. Misalnya kalau aset kas itu ya contohnya uang tunai kan, misalnya si Bank Syariah langsung kasih uang sekian kepada kelompok tani tersebut untuk bisa menyediakan jagung sebanyak 100 ton dengan harga 940 juta. Nah, bisa juga Bank Syariah itu selain ngasih uang tunai, dia juga bisa ngasih modal berupa non-kas. Non-kas itu misalnya contohnya bibit, pupuk, obat-obatan, dan alat pertanian kepada pihak kelompok tani tersebut. Nah, jadi modal salam itu bisa dua. Bisa berupa kas, bisa juga berupa non-kas. Di sini bisa kita lihat misalnya kalau Bank Syariah memberikan modal salam kepada kelompok tani itu, dia misalnya harga pasarnya lebih besar dari nilai yang dia beli atau yang dicatatnya, maka otomatis jika nilai tercatatnya lebih besar dari nilai wajar, dia rugi. Kalau nilai tercatatnya lebih kecil dari nilai wajar atau nilai pasar, maka dia untung. Nanti akan saya kasih contoh soal di sini. Oke, kita contoh soal ya. Nah, ini misalnya ketika ini kan penyerahan modal salam kepada produsen, bisa kas, bisa non-kas. Misalnya yang pertama, lembaga keuangan syariah itu memberikan modal salamnya ke kelompok tani sebesar 80 juta untuk pesanan jagung hibrida tipe A. Maka dia akan menjurnal langsung kalau misalnya berupa kas 100% dikasihnya berupa kas. Nah, berarti jurnalnya itu piutang salam bertambah di kreditnya kas atau rekening petani sebesar 80 juta. Jadi akun piutang salam ini muncul ketika kita ada menyerahkan kas kepada si petani, menyerahkan modal kepada produsen misalnya. Nah, itu akan muncul di debit. Sedangkan ketika kita mengeluarkan mengeluarkan modal berupa kas, maka yang dikredit adalah kas sebesar 80 juta. Nanti akan terlihat di sisi neraca. Di sisi neraca, aktiva kita, piutang salam kita 80 juta di debit bertambah. Gitu. Kemudian dari sisi non-kas, kalau dari sisi non-kas misalnya kalau penyerahan modalnya itu ada kasusnya kita pakai barang, nggak pakai uang. Nah, ini contohnya ya, misalnya dia gabungan, kasus keuntungan. Misalnya lembaga keuangan syariah atau bank syariah menyerahkan modal ke kelompok tani seharga 80 juta. 80 jutanya tapi tidak semuanya berupa uang, berupa kas. Tapi ada juga yang non-kas. Jadi kasnya cuma 60 juta, sedangkan non-kasnya itu berupa bibit dan pupuk sebesar 20 juta. Tapi
ternyata si lembaga keuangan syariah atau bank syariahnya itu beli bibit dan pupuk tuh cuma sebesar 18 juta, otomatis dia untung kan. Sedangkan dia di harga pasarnya atau harga wajarnya 20 juta, tapi ternyata dia beli si bank syariahnya cuma 18 juta, otomatis untung 2 juta. Nah, maka yang di jurnal adalah yang pertama kita jurnal dulu saat bank syariah beli untuk modal salam. Yang pertama, ketika si bank syariah atau lembaga keuangan syariah ini dia beli ke pusat bibit dan pupuknya, semuanya tuh misalnya harganya 18 juta. Jadi dari sisi pembelinya, berarti dari sisi bank syariah, dia mencatat persediaan atau aset salamnya bertambah, kemudian di kreditnya kas berkurang 18 juta sesuai dengan harga perolehan atau harga beli dari salam tersebut, dari bibit dan pupuk. Nah, kemudian jurnal kedua yaitu saat lembaga keuangan syariah menyerahkan modal salamnya kepada kelompok tani. Nah, jadi karena dia mencatat kasnya, dia memberikan kasnya 60 juta, kemudian modal non kasnya 20 juta, itu kan totalnya semua 80 juta. Nah, tapi ternyata harga beli bibitnya itu cuma 18 juta, otomatis dia untung 2 juta. Jadi kita bisa catat seperti ini. Piutang salamnya bertambah 80 juta. Kasnya dikredit 60 juta, persediaannya berkurang 18 juta, keuntungan atas penyerahan aset salam 2 juta. Ini jurnalnya. Ini kasus untuk dia untung. Kalau dia rugi gimana? Ya rugi tinggal kerugiannya dicatat aja ke debit. Kalau misalnya untung kan dia di kredit. Misalnya kalau pas kita beli itu harganya 60 juta. Harga bibitnya itu 18 juta. Misalnya harga bibitnya itu 25 juta. Tapi diakui sama si kelompok tani itu nilai wajarnya 20 juta, otomatis kan kita rugi 5 juta. Nah, jadi kita bisa jurnalnya seperti ini. Piutang salamnya tetap 80 juta sesuai dengan kesepakatan akadnya berapa, 80 juta modalnya. Kemudian kerugiannya 5 juta dicatat di debit, kas yang dikeluarkan petani, kas yang dikeluarkan oleh bank syariah 60 juta, kemudian persediaannya berkurang 25 juta. Nah, ini buku besarnya. Buku besarnya nanti akan tercatat di sebelah piutang salamnya, di debit bertambah modal kas. Jadi piutang salam di buku besar, kemudian keterangan di sebelah debit, kita beri keterangan modal kas 80 juta. Kemudian neraca di sebelah aktiva piutang salamnya akan muncul bertambah 80 juta sesuai dengan modal salam. Kalau misalnya kita modal kasnya nggak semua 80 juta, misalnya modal kasnya 60 juta. Berarti modal kas 60 juta, modal non kasnya 20 juta. Sesuaikan saja. Yang pastinya untuk piutang salam, saldonya itu nanti bertambah 80 juta. Nah, itu kasus ketika penyerahan modal salam ke produsen.